Portal Rumah Belajar mampu menarik minat 157 juta pengunjung selama 9 tahun keberadaannya. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Muhammad Hasan Cabibi dalam seminar virtual pemanfaatan rumah belajar di Maluku Utara, edisi HUT ke-9 Rumah Belajar Jakarta 15 Juli 2020. Menurut Hasan, selama 9 tahun telah dilakukan pengembangan berbagai konten yang dapat menunjang pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, serta bisa mengakses rumah belajar secara gratis yang kemudian bisa dimaksimalkan dalam proses belajar mengajar. Hari ini adalah 9 tahun rekan-rekan rumah belajar berproses mengelola konten, mengelola portal, dan tentunya mendiseminasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. 9 tahun tentu bukan waktu yang sebentar untuk kemudian inisiatif, terus kemudian teknologi, pengembangan konten, itu selalu dilaksanakan, sehingga memungkinkan adik-adik kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, serta bisa mengakses digital content secara gratis untuk kemudian dimaksimalkan dalam proses belajar mengajar. Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan, selama 9 tahun sejak berdiri, Rumah Belajar telah memiliki 14 juta lebih pengguna dan 157 juta pengunjung. Rentang waktu yang cukup panjang itu kami sempat melakukan perhitungan secara statistik sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena dulu belum kita hitung dengan Google Statistik di awal-awal launchingnya, baru kita hitung hanya sekian tahun terakhir, kita sudah memiliki pengguna sekitar 14 jutaan. Dengan total dikunjungi portal ini sekitar 154 juta, atau tadi di video yang sempat kita saksikan sudah bertambah 3 juta lagi kliknya, jadi sekitar 157 juta yang mengunjungi portal Rumah Belajar ini. Ini tentu angka ini tidak main-main. Untuk sekelas website pemerintah, sekelas website government, dan tentunya pendidikan yang biasanya jarang sekali orang mengakses website pendidikan, capaian yang sudah dilakukan oleh Rumah Belajar ini betul-betul menurut kami cukup istimewa. Nah, proses panjang perjalanan Rumah Belajar selama 9 tahun ini, dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ini, tentu banyak sekali lika-likunya. Banyak sekali konten yang sudah kemudian coba dihadirkan, banyak sekali fitur yang coba kemudian dimutakhirkan, banyak juga fasilitas yang coba sudah kita berikan, termasuk melakukan pelatihan pembatik yang hasil akhirnya salah satunya adalah para duta-duta Rumah Belajar ini, Bu Iriani dan kawan-kawan di sana, yang terus secara Spartan luar biasa mengkampanyekan bagaimana TIK ini bisa dimaksimalkan di semua sekolah dan satuan pendidikan, lebih khusus lagi di Maluku Utara. Termasuk inovasi-inovasi yang kita lakukan berbasis mobile, entah itu Android atau iOS, yang memungkinkan Rumah Belajar ini semakin mudah untuk diakses dan semakin powerful pada saat nanti dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam era pandemi COVID kali ini gitu ya, tentu ada banyak sekali hal-hal yang kita harus perhatikan betul supaya nyala api belajar peserta didik kita itu betul-betul bisa terjaga. Pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka guru perlu menjaga semangat peserta didik yang mulai turun karena terlalu lama belajar di rumah. Tidak ada aktivitas tatap muka, tidak ada aktivitas interaksi fisik antara guru dengan peserta didik, yang ada adalah interaksi virtual. Menurut Hasan, tentu dibutuhkan banyak inovasi supaya nyala api belajar peserta didik kita ini tetap terjaga. Oleh karena itu, inovasi menjadi tanda kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik. Sumber Belajar menjadi sebuah platform pembelajaran yang terintegrasi dan berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Ella Sueleh, Tim Liputan Televisi Edukasi.